Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan berbahagia selalu. Masih semangat kan belajar di rumah? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, mari kita tutup semangat terlebih dahulu yuk. Semangat. Yes. Oke. Masih bersama Ibu Desi Yuliani, wali kelas 5B. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, tema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan penuh percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan, avertebrata dan avertebrata. 3. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Dengarkan Ibu bercerita ya. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan. Perlahan, Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat. Sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Imam Edo penasaran. Sekarang kita mengamati kedua hewan berikut. Yang pertama itu adalah kelinci, yang kedua adalah siput. Nah, kalian temukan perbedaannya. Misalnya karakteristik kelinci itu termasuk vertebrata atau hewan yang mempunyai tulang belakang. Sedangkan karakteristik siput avertebrata yang tidak mempunyai tulang belakang. Kalian kerjakan di buku pendamping halaman 15 ya anak-anak. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu, bagaimanakah dengan siput? Siput merupakan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri avertebrata yang pertama, susunan sarafnya berada di perut. 2. Memiliki rangka luar. Yang ketiga, otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, ini ada gambar macam-macam invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ini contohnya ya anak-anak. Sekarang kita mengamati organ gerak siput. Organ gerak siput yaitu kaki perut, bentuknya pipih dan lebar. Fungsinya yaitu sebagai untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, di sekitar kita banyak sekali jenis avertebrata. Nah, sekarang kalian amatin ya, dan kemudian identifikasi organ geraknya. Yang pertama itu belalang, apa nama organ geraknya, kemudian apa fungsinya. Yang kedua itu cacing, nama organ geraknya dan fungsinya, kemudian ubur-ubur, nama organ gerak dan fungsinya. Kalian kerjakan di buku pendamping ya anak-anak. Sekarang mari kita membaca. Siput bukanlah hewan yang lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengambaran siput pun sangat luas. Pengambaran siput dimulai sejak siput mentas.
Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan tergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder ya jika kamu mempunyai kekurangan. Nah, dari bacaan di atas, kalian tentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Nah, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Cara menentukan ide pokok, yang pertama kalian bacalah paragraf dengan cermat. Kemudian kalian cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat keduanya merupakan gagasan pokok? Yang ketiga, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, di akhir, atau awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Nah, kalian dari bacaan siput bukanlah hewan yang lemah, kalian temukan ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Paragraf dari bacaan tadi terdiri dari 6 paragraf. Kalian tentukan ya ide pokok dan kalimat pengembangnya. Kalian kerjakan di buku pendamping. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang ragam gambar cerita atau ilustrasi. Sekarang kita akan belajar tentang corak gambar cerita atau ilustrasi. Yang pertama, realis. Realis atau gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Selanjutnya adalah karikatur. Karikatur, gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Kemudian kartun. Kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Dan selanjutnya adalah dekoratif. Gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Ini contoh gambarnya seperti lukisan yang anak-anak. Nah, sekarang kita membuat gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan yang lemah. Kalian bisa memilih salah satu corak gambar tadi ya anak-anak. Ini ada contoh gambar ilustrasi yang sudah Ibu buat. Kalian kerjakan di buku pendamping ya anak-anak. Kesimpulan hari ini, yang pertama, bentuk tubuh hewan terbagi menjadi dua, yaitu vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang, dan avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Dua, corak gambar cerita atau ilustrasi adalah realis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Yang ketiga, menentukan ide pokok dan kalimat penggambang adalah membaca seluruh paragraf dengan cermat dari kalimat pertama hingga akhir, kemudian kita tandai info penting tiap paragraf. Dan ide pokok itu bisa berada di awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir paragraf, dan juga di seluruh bagian paragraf. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.